Halo Sobat Maslow, selamat datang kembali di channel saya Maslow World, channel seputar psikologi. Pertama-tama, saya minta maaf kepada seluruh Sobat Maslow, adik-adik mahasiswa, atau siapapun yang menyaksikan channel ini karena keterlambatan saya dalam mengupload videonya. Karena ya beberapa minggu terakhir ini, bahkan 1 minggu ke depan saya mungkin akan cukup sibuk dengan pekerjaan saya. Jadi saya mohon maaf jika ada keterlambatan dalam mengupload video. Tapi saya berjanji untuk tetap mencoba dan berusaha untuk setiap materinya saya akan membuat video. Jadi stay tune. So Sobat Maslow, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk di pembahasan kita hari ini, yaitu tentang sejarah psikologi. Jadi kita akan membahas tentang bagaimana sih sampai psikologi menjadi psikologi seperti sekarang ini. Itu ada sejarahnya, ada pendekatan-pendekatan ilmiah awal yang membentuk ilmu ini. Jadi apa-apa saja sih? Stay tune. Sobat Maslow, sebenarnya psikologi itu hendak menjawab berbagai pertanyaan dari setiap orang selama ribuan tahun ini. Pertanyaan tentang apa? Oke, misalnya pertanyaan bagaimana sih penginderaan kita itu mempersepsikan dunia? Bagaimana kita belajar? Apa itu ingatan? Kenapa mimpi itu penting? Kenapa ada orang yang nampaknya bisa berkembang melalui pengalaman yang dialami, tapi ada juga yang seperti terpuruk, bergelut dengan kehidupannya sendiri? Kemudian, apakah manusia itu bisa belajar lebih bahagia dan lebih optimis? Nah, pertanyaan-pertanyaan sederhana seperti itu yang sebenarnya hendak dijawab oleh psikologi. Semua dimulai dengan mengapa. Saat bahasa manusia berkembang dan memasukkan unsur mengapa di setiap pembahasan kejadian-kejadian di masa lalu, melalui ini terciptalah apa yang kita sebut sebagai mitos. Mitos-mitos kuno seperti mengapa gunung meletus? Karena dewa sedang marah. Mengapa 2 orang jatuh cinta? Karena mereka terkena panah Cupid. Secara perlahan sebenarnya mitos-mitos ini memberi jalan bagi filsafat, penyelidikan rasional atas berbagai prinsip-prinsip dasar dan pengetahuan. Hingga saat ini masih menjadi perdebatan tentang pengetahuan dan kemampuan pemahaman manusia, apakah sudah menjadi bawaan sejak lahir ataukah diperoleh melalui pengalaman selama hidupnya. Jadi Sobat Maslow, pembahasan tentang the nature nurture debate ini sebenarnya hendak menjelaskan kepada kita bahwa zaman dulu sebelum psikologi berdiri sendiri sebagai ilmu, itu terjadi perdebatan tentang kemampuan manusia. Apakah kemampuan itu memang sudah ada sejak kita lahir? Jadi kita ini terlahir pintar, terlahir berisi kemampuan seperti itu, ataukah kemampuan dan wawasan, kepintaran dan sebagainya itu sebenarnya hasil dari interaksi dengan lingkungan, hasil kita belajar dari pengalaman-pengalaman kita. Orang-orang berusaha untuk menjelaskan berbagai kejadian dalam kaitannya dengan penyebab alam daripada penyebab supranatural. Filsuf-filsuf barat seperti Socrates, Plato, Aristoteles, dan René Descartes mendebat hakikat pikiran dan perilaku, termasuk kemungkinan hubungan antara pikiran dan tubuh. Psikologi sebenarnya tumbuh dari tradisi pemikiran mengenai pikiran dan tubuh. Jadi Sobat Maslow, psikologi itu sebenarnya induknya adalah filsafat. Jadi pembicaraan 4 filsuf besar ini, yaitu Socrates, Plato, Aristoteles, dan René Descartes ini membicarakan tentang pikiran dan tubuh itu, hubungan antara pikiran dan tubuh yang berpengaruh terhadap perilaku manusia. Misalnya kayak Plato itu menganggap bahwa manusia itu memiliki 3 kekuatan rohania yang disebut dengan trikotom. Apa-apa saja, jadi di situ ada berpikir, merasakan, dan berkehendak. Sedangkan Aristoteles itu memandang bahwa manusia itu memiliki 2 fungsi jiwa, yaitu berpikir dan berkehendak yang disebut sebagai dikotom. Jadi keempat filsuf inilah yang sebenarnya membuka gerbang terhadap psikologi menuju dunia keilmuan. Seperti itu. Pada tahun 1879, Wilhelm Wundt mendirikan laboratorium psikologi pertama di Universitas Leipzig, Jerman. Ditandai dengan berdirinya laboratorium ini, maka metode ilmiah untuk lebih memahami manusia telah ditemukan walaupun belum terlalu memadai. Dengan berdirinya laboratorium ini,
maka lengkaplah syarat untuk menjadikan psikologi sebagai ilmu pengetahuan. Maka dari itu, tahun berdirinya Laboratorium Wundt diakui pula sebagai tanggal berdirinya psikologi sebagai ilmu pengetahuan. Jadi Sobat Maslow, Wilhelm Wundt bersama dengan kedua mahasiswanya itu melakukan sebuah eksperimen untuk mengukur waktu yang diperlukan oleh otak dan sistem syaraf untuk menerjemahkan informasi menjadi sebuah tindakan. Jadi Wilhelm Wundt bersama dengan kedua mahasiswanya itu hendak mengukur jarak dan waktu antara seseorang yang mendengar bunyi dan saat seseorang benar-benar menekan tombol telegraf sebagai tanda bahwa dia sudah mendengar bunyi yang tadi. Jadi Sobat Maslow, melalui eksperimen Wundt ini bersama dengan kedua mahasiswanya tadi itu hendak menegaskan bahwa sama seperti berat, jarak, suhu, dan sebagainya itu perilaku pun bisa diukur. Walaupun sebenarnya eksperimen Wundt bersama dengan kedua mahasiswanya ini kurang memuaskan dan menimbulkan perdebatan di berbagai kalangan, namun eksperimen Wundt ini sebenarnya membuka gerbang, membuka pintu bagi pengembangan psikologi modern. Jadi Sobat Maslow, dalam psikologi itu mengenal dua aliran besar, yaitu strukturalisme dan fungsionalisme. Untuk penjelasan strukturalisme dan fungsionalisme, saksikan dalam penjelasan berikut ini. Strukturalisme adalah penelitian-penelitian yang menekankan pada sensasi dan persepsi. Fokus dari strukturalisme adalah struktur pikiran manusia. Bisa dikatakan juga melihat ke dalam pikiran manusia. Apa yang terjadi pada mental seseorang dan berbagai kejadian yang terjadi. Fungsionalisme akarnya adalah pragmatisme. Artinya, pertanyaan yang muncul tentang pikiran bukanlah banyak membahas tentang strukturnya, tapi lebih kepada kegunaan, tujuan, dan fungsinya. Jika strukturalisme melihat ke dalam pikiran manusia, fungsionalisme lebih memusatkan pada apa yang terjadi dalam interaksi manusia dengan lingkungannya. Dalam hal ini yaitu yang disebut sebagai sebab akibat. Jadi Sobat Maslow, untuk mempermudah kalian memahami tentang strukturalisme dan fungsionalisme, saya langsung saja kasih contoh ya. Misalnya strukturalisme itu rasa masakan yang mengingatkan kalian pada seseorang. Atau bagaimana kalian bisa menghafal nomor handphone kalian, nomor handphone keluarga kalian, nomor handphone kekasih kalian, seperti itu. Kemudian kalau yang fungsionalisme itu misalnya mengapa ada orang yang tumbuh berkembang melalui pengalaman yang dialaminya, baik pengalaman buruk maupun pengalaman yang menyenangkan, tapi ada juga orang yang nampaknya begitu-begitu saja dengan hidupnya dan tidak berkembang, seperti itu. Oke Sobat Maslow, sampai juga kita di penghujung pembahasan kita pada hari ini, yaitu tentang sejarah psikologi, dan saya harap semoga penjelasan saya di video kali ini Sobat Maslow bisa menerimanya dengan baik, bisa memahaminya dengan baik. Kalau ada kritik, saran, dan tambahan, silakan ketik di kolom komentar. Dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dadah!